Bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, dan bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah sowan dengan membawa cinta. Saya akhirnya punya alasan. Ketika dulu orang bilang, anakmu masuk pondok mau jadi apa? Kamu anaknya dimasukkan ke pesantren, besok mau makan apa? Hari ini terjawab, santri bisa menjadi apapun. Santri bisa menjadi presiden, contohnya Gus Dur. Santri bisa menjadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf Amin. Santri bisa menjadi gubernur, Ibu Khofifah. Santri bisa menjadi bupati, Ibu Munjidah. Dan santri bisa menjadi kiai viral. Ya. Dulu orang bilang, kamu masuk pesantren jadi apa? Maka begitu santri jadi orang kaya, orang mulai ngomel lagi. Kamu menjual ilmu agama untuk dunia. Begitu jadi pejabat, ngomel lagi, menggadaikan ilmunya untuk jabatan. Begitu santri miskin gak bisa makan apa-apa, dia akan bilang lagi, tuh gue bilang apa? Santri tidak bisa jadi apa-apa. Maka terima kasih Bu Khofifah menjadi teladan bagi kami. Mudah-mudahan seperti doa kita bersama, Allah akan lebih tinggikan derajatnya lagi. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dan para santri yang saya muliakan, sungguh berat rasanya ketika Gus Edo WA saya, Gus diminta hadir di haulnya Mbah Wahab. Saya bilang gak pantas, yang rawuh sudah kiai-kiai luar biasa. Saya teringat dengan kaidah fikih, idza wujudul ma' batalat tayamum. Kalau sudah ada wudhu, tayamumnya batal. Bagaimana kemudian tadi Kiai Marzuki menggambarkan nasionalisme dari Mbah Wahab Hasbullah, menceritakan bagaimana Rasulullah mencintai Makkah, sampai kemudian ketika Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, dia mengangkat tangannya kemudian berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubinah ila Makkah o asyad. Begitu luar biasa. Saya bilang sama Gus Edo, mbok jangan saya. Beliau bilang, Gus, ini bukan permintaan tapi dawuh. Kalau dawuh jatuhnya fil amr. Kalau fil amr berarti perintah. Nah, kalau perintah saya nggak bisa kemudian menolak. Niat saya apa, Bapak Ibu yang saya muliakan? Niat saya hanya tabarukan ngalap berkah. Saya ingat betul, saya tersinggung dengan sangat keras ketika ada Ustadz Wahabi mengatakan ngalap berkah kepada kiai itu tidak ada dasarnya. Saat itu yang menjadikan saya tersinggung apa? Video klip yang diputar kebetulan Syekhina wa murabbi ruhina Mbah Maimun Zubair. Ketika beliau meninggalkan kursinya, air putih yang beliau tinggalkan diperebutkan para santri. Dan dia mengatakan, ini nggak ada dasarnya, ini nggak ada dalilnya. Apakah kemudian dia buta ketika seorang Imam Malik bermimpi ketemu dengan Rasulullah, yang di dalam mimpinya Rasulullah mengatakan kepada Imam Malik, wa Imam Malik baligh salami ila Syafi'i, sampaikan salamku kepada muridmu Syafi'i. Begitu terkejut Imam Malik, Rasulullah mengirimkan salam kepada Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Malik mengutus santri seniornya untuk sowan kepada Syafi'i. Wahai guru Syafi'i, ada pesan dari guru kita Imam Malik bahwa semalam beliau bermimpi ketemu dengan Rasulullah dan beliau menitipkan salam kepada engkau. Begitu bahagianya Imam Syafi'i, sampai kemudian Imam Syafi'i mencari oleh-oleh yang akan dia berikan kepada santri ini, karena dia ingat betul wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ternyata yang paling bagus yang dimiliki oleh Imam Syafi'i hanya jubah yang dia pakai. Jubah dicopot kemudian diberikan kepada santri ini. Santri pulang dengan begitu senang karena mendapatkan tahadus bin nikmah dari seorang Imam Syafi'i. Begitu sampai pondok ditanya sama Imam Malik, "Nak, kenapa kamu tertawa sendiri? Apa yang kamu dapatkan dari Imam Syafi'i?" "Pak Kiai, saya dikasih oleh-oleh jubahnya Imam Syafi'i." Apa kata Imam Malik? "Boleh nggak saya pinjam jubahnya? Akan saya cuci jubahnya Imam Syafi'i, kemudian air bekas cucian Imam Syafi'i akan saya minum," kata Imam Malik. Dan ternyata benar. Jubahnya Imam Syafi'i dicuci, kemudian air bekas cuciannya diminum oleh Imam Malik. Kemudian sang santri bertanya, "Itu kan santrinya panjenengan, Kiai." Apa jawaban Imam Malik? "Ini bukan manusia main-main loh.
sampai Rasulullah nitip salam sama dia. Apakah fakta ini tidak menjawab bahwa ada keberkahan dari orang-orang soleh? Bagaimana kemudian Imam Malik, guru, begitu menghargai Imam Syafi'i? Satu saat ketika Imam Syafi'i memberikan pengajian di Masjid Nabawi, dengan mengendap-endap dia datang karena khawatir ketika datang dengan terang-terangan akan membuyarkan fokusnya Imam Syafi'i. Saat dia mendengarkan kajian dari Imam Syafi'i, Imam Malik menulis di dinding Masjid Nabawi dengan kalimat, man aroda ilmun nafis fa'alaihi bi Muhammad bin Idris. Barang siapa yang mengendaki ilmu-ilmu yang penting, hendaknya dia ngaji dengan Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Begitu selesai beliau pergi, Imam Syafi'i datang melihat khat kiainya, beliau tidak lupa. Akhirnya menuliskan satu kalimat di bawah khatnya Imam Malik, wa kaifa yakunu dzalik wa ana tilmidu Malik. Bagaimana saya bisa menjadi seperti ini sementara saya ini adalah muridnya Imam Malik? Ada keberkahan di antara guru dan murid. Kenapa orang-orang Wahabi menolak fakta ini? Maka Bunyai, Pak Kiai, saya sowan dalam rangka tabarukan. Maka saya selalu mengatakan, bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, dan bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah sowan dengan membawa cinta. Cinta saya kepada santri tambak beras seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan.